Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan mengenai etika publik. Untuk pelatihan dasar CPNS bersama saya Sri Sayekti dari Pusdiklat Badan Pusat Statistik. Peserta pelatihan dasar CPNS yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita mengupas mengenai perilaku pejabat publik. Barangkali di beberapa tempat, di beberapa bagian unit kerja masih ada kultur kolonial ya yang diwujudkan bagaimana birokrasi itu terkesan sangat lambat atau berbelit-belit ya, dari tahapan ke tahapan. Apabila terjadi kendala di salah satu tahapan, maka pelayanan tidak bisa dilanjutkan. Dan pemerintahan yang birokratis ini tentunya akan sangat mengecewakan bagi masyarakat atau bagi publik yang dilayani. Kemudian kinerja yang diwujudkan masih terkendala, terbatas pada bagaimana mewujudkan integritas kepada pimpinannya saja atau kepada pihak-pihak terkait, yaitu memberikan kepuasan hanya pada pimpinan. Dalam hal ini sering diistilahkan dengan asal Bapak senang, ya, baik itu pimpinannya maupun unit kerjanya. Pelayanan tidak objektif tapi lebih cenderung pada diskriminatif sesuai siapa yang dilayani saja. Nah, tentunya pola pikir yang seperti ini, kultur yang seperti ini harus dirubah, mengingat tadi pelayanan yang diberikan harus berkualitas dan relevan untuk publik. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi birokrasi yang dimulai dari perubahan mindset. Mindset yang mana yang harus dirubah? Yaitu adanya kekuasaan yang harus dilayani karena sebagai penguasa, maka ini harus dirubah menjadi bagaimana dia sebagai abdi negara yang perlu memberikan pelayanan kepada publik. Kemudian adanya wewenang yang dimiliki tentunya harus diwujudkan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing, maka dari wewenang harus berubah menjadi melaksanakan peranannya. Dan mindset dari menuntut hak-hak yang harus diperolehnya berubah menjadi kewajiban yang harus diutamakan untuk memberikan pelayanan. Pelayanan yang diberikan itu adalah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu bagaimana mewujudkan pelayanan ini, adanya perubahan-perubahan ini yang harus diwujudkan untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik. Terwujud suatu good governance yang memberikan kinerja yang tinggi bagi pemerintah. Oleh karena itu ada standar etika publik yang harus dipenuhi sehingga adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di segala bidang. Sehingga terwujudlah pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidak ada lagi. Kemudian semakin berkembangnya kehidupan demokrasi dan tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya adanya perlindungan dan penghormatan hak-hak manusia yang harus dipenuhi oleh pejabat publik. Nah, oleh karena itu ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah penataan manajemen perubahan. Ya, setiap perubahan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena setiap perubahan tentunya mengandung risiko dan risikonya seperti apa itu tentunya harus bisa diantisipasi untuk dicari solusinya. Yang kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan perubahan penataan yang lain dimulai dari penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah penataan dan penguatan organisasi
berdasarkan undang-undang yang terbaru. Tentunya suatu unit organisasi ini harus diperkuat. Berikutnya adalah penataan tata laksana mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Kemudian penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dikelola sebaik-baiknya, harus ada penempatan yang tepat sesuai dengan keahliannya masing-masing di bidang unit kerjanya yang terkait dengan keahlian. Kemudian penataan penguatan akuntabilitas untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Selanjutnya reformasi di bidang penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan good governance. Dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik, dan ini yang penting dan terpenting di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayanan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Demikian untuk penjelasan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat buat semua peserta Latsar. Ya, yang terakhir, apakah yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan? Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4, 5 dan 23, ini yang dilengkapi dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai, ya, Pasal 3 mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil negara. Selanjutnya, apa yang tidak boleh diatur pada PP 53 tahun 2010 bab 2 pasal 4. Mari berikan yang terbaik untuk negeri ini. Do your best. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.